Setelah kita selesai membuat DTO, kita lanjut ke layer service. Di service kita perlu menambahkan untuk check by schedule. Kita tambahkan di bagian interface dengan nama check schedule by station. Seperti biasa, kita butuh ID-nya, ID station yang mana, tipenya string. Terus kita punya response dengan response schedule response yang telah kita buat. Jangan lupa errornya juga. Ini akan ada error karena kita nggak sinkron. Kita punya service 2, sedang kita struct-nya cuma punya satu function. Kita butuh menambahkan satu function lagi. Kita coba buat untuk function berikutnya. Kita taruh di bawahnya saja. Function untuk check schedule by station dengan inputan ID dan respon dan juga errornya. Seperti biasa kita butuh URL-nya. Kita masih dengan URL yang sama. Dan kita butuh untuk hit respon juga. Kita bisa ambil dari yang get all station. Setelah itu kita coba unmarshal. Kalau yang di sini kita unmarshal ke station, kalau yang sekarang kita coba unmarshal ke schedule dengan slice schedule. Seperti ini, kita masukin schedule. Seperti biasa kita perlu handle if-nya, kita perlu return. Setelah kita mendapatkan semua schedule, kita akan coba ambil satu schedule sesuai ID yang diinginkan. Caranya kita buat variabel untuk mengambil schedule. Kita coba kasih komentar schedule selected by ID station. Kita coba ambil untuk schedule selected, tipenya schedule, terus kita looping untuk schedule yang ada. For item untuk range schedule, kita cek if item dot schedule station ID. Ketika station ID-nya sama dengan ID yang kita inputkan, maka kita bisa append di sini. Schedule selected itu ternyata item. Setelah itu kita bisa break untuk keluar dari looping. Di sini kita sudah mendapatkan schedule yang kita inginkan. Sekarang kita bisa cek apakah schedule yang kita inginkan itu ada. Kita bisa lihat dari sini. If schedule selected dot station ID itu ternyata kosong, kita bisa kasih validasi error sama dengan error news errors dot new station not found. Seperti ini, kita bisa return saja. Kalau ternyata ketemu, kita coba untuk keluarkan sesuai respon yang kita mau. Response, err, kita coba bikin satu function lagi agar lebih rapi yang kita namakan convert data to responses. Coba masukkan untuk schedule-nya. Kita cek kembali if r tidak sama dengan nil, kita return. Kalau enggak, kita return di bawah. Nah, kita perlu membuat function juga untuk convert data response. Jadi untuk check schedule, pertama kita head dulu API-nya. Kita convert ke schedule untuk mendapatkan semua schedule-nya. Setelah itu kita coba ambil sesuai yang kita inginkan berdasarkan ID yang ada. Kemudian kita kasih validasi, kalau ID-nya tidak ditemukan kita kasih error. Kalau ternyata ada, kita coba buat untuk convert data to response. Jadi kita perlu bikin function lagi di sini, convert data to response. Kita masukkannya station dengan slash station, kita sesuaikan dengan sini,
Jadi kita punya namanya schedule, kemudian kita bisa masukkan untuk tipe schedule. Nah, kemudian respon yang kita inginkan adalah schedule respon, dan jangan lupa kita juga punya error respon seperti ini. Kita coba buat untuk convert data to response. Jadi yang pertama, teman-teman perlu bikin variabel. Kita akan tampung untuk nama station tujuannya. Kita coba hardcode saja untuk Lebak Bulus Grab, Lebak Bulus trip name. Jadi untuk ujungnya kita kasih nama, dan juga untuk terakhirnya kita kasih nama, itu kita kasih nama station untuk Lebak Bulus Grab. Satu lagi, kita punya ujung satu lagi, itu namanya Bundaran HI. Bundaran HI trip name, stasiun Bundaran HI untuk Bank DKI. Oke, kita. Jadi kita udah punya variabel. Kita coba untuk ambil schedule-nya. Jadi kita punya yang namanya schedule untuk Lebak Bulus. Kita ambil dari schedule Lebak Bulus. Schedule untuk Bundaran HI kita bisa ambil dari schedule Bundaran HI. Ini diperoleh dari sini. Jadi ketika teman-teman tadi ambil jadwal HI biasa dan juga jadwal HI LB Lebak Bulus, kita bisa ambil dari respon JSON yang ada di sini. Nah, kita mau ambil untuk string yang ada di sini. Selanjutnya kita akan mengkonversi dari string ini menjadi time yang kita mau. Kita akan buat untuk function terpisah. Jadi kita coba buat function untuk convert schedule to time format aja, to time format. Pastinya kita masukinnya untuk schedule Lebak Bulus dengan tipe string. Jadi di sini ada schedule string. String itu yang segelondong ini. Nah, kita ambil nih stringnya. Oke, gitu. Nanti kita mau balikin dengan response. Responnya itu kita ambil dari time-nya golang saja, tapi berbentuk slice karena ini kan banyak ya. Gitu, satu-satu. Kita mau ambil satu-satu, terus kemudian kita namanya response, dan juga errornya jangan lupa. Langkah pertama, ini ada sedikit typo, schedule to time format seperti ini. Kita perlu ngeparsing datanya dulu. Kita butuh parse time dengan tipe time.time. Terus kemudian kita ambil schedulesnya. Kita coba pakai bawaan string split schedule. Schedule ini yang punya di sini nih. Nah, kita coba split by koma karena ini kan pemisahnya koma ya, gitu. Jadi kita coba split by koma. Setelah itu kita coba hilangkan. Jadi setelah koma itu ada spasi. Jadi kita butuh untuk menghilangkan spasi itu dengan cara kita looping dulu schedule-nya. Kita bisa namai item. Oke, kita dari schedule terus kita ambil untuk trim time, maksudnya kita hilangkan untuk spasinya, titik 2 sama dengan, terus trim untuk si itemnya. Kita coba cek if untuk trim time itu kosong, jadi ketika kita nggak nemu, kita coba continue saja. Gitu. Kalau ketemu, kita coba parse time-nya menjadi time yang ada di golang. Kita pakai untuk parse time, koma errornya kita ambil dari time.parse. Parse-nya itu kita bisa pakai format untuk 1504.
seperti ini. Ini untuk ngeparsing time menjadi dari string time menjadi time kayak gitu. Terus terima time. Kita coba cek if error tidak sama dengan nil. Seperti biasa kita buat bungkusan sendiri. Errors.new invalid time format. Kayak gitu aja. Atau kita kasih untuk timenya jadi plus terima time gitu. Ini kita kasih spasi aja biar lebih jelas gitu. Kalau kita udah bisa, maka kita coba return di sini. Setelah itu kalau kita udah nemu parse time yang kita punya, kita bisa kasih untuk result atau responnya kita masukin untuk parse time, terus kita return di sini gitu. Jadi kita return kosong aja. Ini untuk convert schedule time, ini cuman ngelooping aja, ngebenerin format yang tadinya string kita pisah-pisah menjadi format time yang ada di golang. Selanjutnya kita coba pakai untuk function format ini menjadi schedule untuk Lebak Bulus. Jadi kita coba ambil schedule Lebak Bulus, ini yang Lebak Bulus dulu ya, Lebak Bulus parset gitu misal kita namainya. Terus kita kasih error (2) sama dengan convert schedule untuk schedule Lebak Bulus. Jangan lupa handle errornya, maka kita return. Begitu pula untuk yang schedule Bundaran HI parset gitu, RR, kemudian kita masukkan Bundaran HI. Jangan lupa errornya kita handle. Setelah kita punya schedule Bundaran HI, ini udah bentuk format time. Ini masih semua data. Jadi langkah selanjutnya kita harus memilah. Kita cuma mau nampilin data yang lebih dari jam sekarang. Kita coba masukin di sini. Jadi kita coba untuk convert ke result yang lebih baik. Convert to response. Gitu. Caranya kita buat for, terus kemudian seperti biasa for range item (2) sama dengan range Lebak Bulus parset. Kita coba cek ya, if kalau ternyata item tuh yang tadi kita formatnya kita samain 1504. Nah, kalau ternyata dia itu lebih besar dari time.no format yang tadi, kita samain formatnya gitu, maka ketika dia lebih besar kita cukup append saja. Ini namanya response sama dengan append. Nah, kita masukin namanya station name-nya kita masukin untuk Lebak Bulus trip name kita. Untuk time-nya kita bisa masukin untuk item .format 1504 gitu. Ini berlaku juga untuk yang schedule Bundaran HI seperti ini. Jadi teman-teman bisa ngelakuin lagi untuk yang parset. Nah, ini tinggal diganti Bundaran HI trip name kayak gitu. Jadi nanti kita masukin untuk yang lebih dari jam sekarang saja. Ini akan lebih baik ketika teman-teman nanti buat sebuah function, jadi tidak ada duplikasi kode yang berarti. Setelah semuanya selesai kita convert, kita bisa masukin untuk response-nya, atau kita harus melakukan return saja di sini. Nah, kita udah selesai untuk membuat service yang ada di check schedule by station. Untuk langkah selanjutnya kita coba tes melalui Postman.